Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wasma'u ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wa qala ta'ala aidan innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, wasiat takwa terlebih dahulu kami sampaikan khususnya untuk diri pribadi kami dan kepada kita sekalian. Marilah kita terus berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus berusaha menjalankan segala perintah-perintahnya dan juga berusaha menjauhi segala larangannya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, tepat pada hari ini ada satu momen yang meskipun bukan dari umat Islam atau dari ajaran Islam, tetapi momen ini perlu kita sampaikan, kita bahas agar kita bisa bijaksana bertindak, bersikap, yakni 14 Februari dikenal sebagai Valentine Day atau Hari Kasih Sayang. Saya katakan demikian bahwa karena banyak juga saudara-saudara kita, adik-adik kita, terutama remaja, karena tidak memahami yang kemudian terjebak pada satu kegiatan yang sebenarnya dalam ajaran Islam seharusnya dihindari. Kalau dalam pengertian ungkapan kasih sayang, tentulah tidak ada masalah. Tetapi yang kita soroti adalah ketika mereka menafsirkan Valentine Day sebagai ungkapan kasih sayang yang kemudian berlebihan, menerabas sampai lupa bahwa yang diberi ungkapan kasih sayang ini belumlah istrinya, belumlah menjadi suaminya, kemudian mereka melakukan hubungan di luar batas yang dilarang oleh ajaran kita. Itu yang perlu kita waspadai. Namun demikian, kita juga tidak ada salahnya untuk memahami sejarah daripada Valentine Day ini. Ya, kalau tradisinya atau katakanlah kegiatannya itu adalah mengungkapkan kasih sayang, memang secara zahir itu biasanya dibudayakan memberikan sesuatu seperti hadiah, coklat, bunga, atau kartu ucapan. Nah, akan tetapi banyak kasus-kasus yang justru saya sampaikan karena mereka tidak paham, dikiranya kalau hari Valentine Day itu kemudian menjadi halal hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, yang belum menikah.
Hari Valentine Day ini sebenarnya kalau kita lihat dari sejarahnya, ini merupakan versi yang paling populer, itu berasal dari nama seorang tokoh agama tertentu yang bernama Saint Valentin. Ya, pada zaman Romawi, ini sekitar tahun ketiga Masehi, Raja Romawi bernama Kaisar Claudius II itu mengambil kebijakan atau memutuskan satu kebijakan agar tentara-tentara muda yang para remaja ini jangan menikah, agar mereka khusyuk, agar mereka fokus menjadi tentara, tidak terganggu oleh kegiatan-kegiatan keluarga atau kegiatan-kegiatan percintaan lah, katakanlah seperti itu. Nah, tetapi seorang Saint Valentin, karena ada dua pasang yang mabuk kepayang, katakanlah seperti itu, diam-diam menikahkan si prajurit ini dengan pasangan kekasihnya. Dan itu diketahui oleh raja yang kemudian kena hukuman mati, digantung. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kalau dalam ajaran Islam, masalah kasih sayang ini sebenarnya justru bukan hanya setiap tanggal 14 Februari, tetapi harusnya setiap saat kita mengungkapkan rasa kasih sayang. Saking banyaknya ayat-ayat yang berkaitan dengan cinta dan kasih sayang di dalam Al-Quran, sampai-sampai muncul film ayat-ayat cinta, iya kan? Sampai beberapa episode itu ayat-ayat cinta. Itu terilhami dari ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran yang berbicara tentang cinta dan kasih sayang. Namun demikian, saya terlebih dahulu memang menyampaikan kita tidak boleh ikut-ikutan, karena masalahnya jangan sampai kita menjadi salah jalan. Jangankan mengikuti pemahaman ajaran di luar Islam. Dalam ajaran Islam sendiri, itu kita sebaiknya ketika melakukan satu rutinitas amalan-amalan tertentu, itu dianjurkan agar kita tidak taklid, tidak mengikuti secara buta-buta saja, tetapi kita diusahakan perlu tahu dalilnya, perlu tahu, misalnya kita diwajibkan sholat 5 waktu, setidaknya kita harus tahu kenapa sampai diwajibkan. Maka adalah kisah Isra Mi'raj. Kemudian ada juga di dalam Al-Quran, misalnya aqimus sholah, dirikanlah sholat. Rasulullah kemudian menyampaikan, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Sehingga caranya sholat adalah seperti Rasulullah, seperti yang kita lakukan sekarang ini dari para ulama turun-temurun. Kita tahu dalilnya, oh iya, sholat wajib. Zakat dalilnya apa. Nah, itu artinya kita ada setidaknya dalil tertentu yang kita tahu. Itu sebaiknya harusnya seperti itu. Jadi kita sholat, rajin sholat, tidak hanya ikut, bapak saya sholat, saya ikut sholat saja. Tapi usahakanlah kita tanya kepada bapak, kenapa kita harus sholat? Kenapa kita sholatnya seperti itu? Itu supaya kita tahu. Beberapa ayat dalam Al-Quran seperti yang saya sampaikan tadi, ada di dalam surat Al-Isra ayat 36, kata Allah, janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak mengetahuinya. Karena sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita akan ditanya oleh Allah pertanggungjawabannya. Jadi kita tidak boleh ikut buta-buta ya. Nah, itu dalam ajaran Islam saja seperti itu. Apalagi kita mengikuti secara buta kegiatan di luar Islam. Tapi kita bersyukur bangsa Indonesia sudah mulai memahami. Dulu kalau tahun baru itu kan luar biasa.
sekarang sudah berubah. Setiap tahun baru Masehi, kemudian banyak yang mengadakan pengajian, zikir, dan lain sebagainya. Dipositifkan, tidak hanya melulu bakar petasan, tidak hanya melulu hura-hura. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ayat-ayat yang berkaitan dengan kasih sayang di dalam surat Maryam ayat 96, kata Allah, innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu dihembuskan sifat rahman, sifat cinta, sifat kasih sayang oleh Allah di dalam hatinya. Begitu kita mengambil sikap, mengambil keputusan sebagai orang yang beriman, kemudian siap beramal soleh, insya Allah itu dengan sendirinya Allah akan meniupkan, menghembuskan, menitiskan rasa kasih sayang di dalam dada kita kepada siapa? Kepada, tentu pertama cinta kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada saudara sesama muslim, sebagaimana sifat Rasulullah kita pernah kenal, ruhama ubainahum, saling sayang menyayangi satu sama lain. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Di dalam surat Al-Baqarah 163 juga disebutkan bahwa sesungguhnya Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu, yang tidak ada Tuhan selain Dia, yang sifatnya itu adalah Rahmanur Rahim, pengasih dan penyayang. Kemudian juga kita pernah mendengar kenapa Rasulullah diutus ke dunia ini, salah satunya adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa Allah tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat, menebarkan rasa cinta kasih sayang kepada seluruh alam. Jadi kalau dalam ajaran Islam justru kasih sayang itu ya menjadi karakter kita, sehingga dalam keseharian umat Islam itu menonjolkan rasa kasih sayang itu. Lebih-lebih tentu saja pertama kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, kepada sesama saudara seagama kita, kepada saudara sebangsa dan setanah air. Sebagian ulama juga menganjurkan kita untuk saling bersatu, saling bersama, bahu-membahu membangun tanah air, membangun peradaban, membangun bangsa dan negara. Kemudian juga kepada sesama manusia yang lain, sebagaimana misi daripada Rasulullah SAW, bahwa kita harus menebarkan rahmat, cinta kasih sayang kepada seluruh umat manusia dan bahkan kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Kalau kita ingat kisah para wali itu luar biasa. Ada yang rasa cintanya, ungkapannya itu bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada binatang-binatang, sampai-sampai ada nyamuk yang menggigitnya itu dia tidak tega menepuknya. Dia ingat ini makhluk Allah, sehingga dia hanya usir baik-baik. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Inilah satu momen penting dalam khutbah ini untuk menjadi bahan renungan kita semua, bahwa kita dalam rangka mengungkapkan kasih sayang tidak harus setiap tanggal 14 Februari, tetapi kalaupun ada anak-anak kita, saudara kita, mungkin ada yang hanya terbawa ikut-ikutan, tolong diingatkan jangan sampai terlalu jauh melangkah, jangan sampai ada hal-hal yang di luar batas yang mereka lakukan. Itu saja yang terpenting. Dan intinya adalah, kesimpulannya, kalau umat Islam itu kalau ditanya tentang cinta dan kasih sayang, maka jawaban kita, don't teach me about love. Jangan tanyakan tentang cinta pada kami, karena kami adalah para pecinta. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.